Vaksinasi anak pada bulan ini ditunda sementara Dinas Kesehatan dan Puskesmas karena petugas kesehatan fokus melaksanakan program bulanan imunisasi anak. Vaksinasi COVID-19 untuk anak sekolah saat ini masih ditunda atau diberhentikan sementara karena pemerintah fokus bulan program imunisasi anak. Bulan imunisasi anak terus digencarkan pemerintah terlebih dahulu karena anak-anak usia sekolah rentan terserang berbagai penyakit. Poster anak sekolah saat ini belum dikerjakan karena mendahulukan bulan imunisasi anak sekolah. Nah, bila anak itu sudah kena imunisasi, maka dia harus menunggu 4 minggu untuk imunisasi berikutnya. Jadi tertundanya karena ada bian ini. Tapi tidak masalah saya kira, karena sama-sama melindungi dua-duanya. Ya, karena terjadi peningkatan kasus-kasus difteri, pertusis, tetanus di anak-anak sekarang. Tujuan dari imunisasi anak ini untuk meningkatkan imun dan kekebalan daya tubuh anak dari berbagai penyakit menular. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, ganti rugi ternak sapi yang terjangkit penyakit mulut dan kuku hewan ternak di Lombok Barat belum ada kepastian hingga saat ini karena para peternak tidak memiliki dokumen untuk mengklaim. Para peternak yang terpapar penyakit mulut dan kuku di Lombok Barat tidak mengetahui adanya kompensi atau ganti rugi dari pemerintah terkait ternak yang mati akibat PMK. Data Desa Kuripan Lombok Barat, sejumlah peternak telah melaporkan ternak mati terjangkit PMK tanpa dilengkapi dokumen sehingga menyulitkan untuk mengklaim kompensasi atau ganti rugi ke pemerintah. Ini yang tidak tahu kalau ada kompensasi jika sapinya meninggal akibat PMK tersebut. Nah, kemarin hampir 2 petani kami, khususnya peternak yang ada di dusun Karanglemah, ada meninggal mati. Mati anak sapinya 2 itu. Cuma langsung dikuburkan. Nah, karena setelah kita berikan pandangan kepada mereka, kadang-kadang kan peternak ini juga jarang bertanya juga. Sebelumnya wacana kompensasi atau ganti rugi ternak terjangkit wabah PMK digulirkan pemerintah Indonesia, namun sejumlah peternak di Lombok Barat tidak mengetahuinya. Terkait pemberian ganti rugi ternak mati terjangkit PMK sebesar 10 juta rupiah hingga saat ini belum ada kepastian. Lapor ke petugas untuk mendapat rekomendasi, ya, untuk mendapat rekomendasi. Karena pemerintah akan berada di tengah-tengah. Yang belum selesai sekarang ini adalah perbedaan berapa ganti untuk yang besar sama berapa ganti yang kecil. Tadi masih sama-sama 10 juta. Supaya yang mati sapinya kecil senyum dengan lebar. Tapi yang bagi yang kecil mati senyum, yang besar dibayar 10 sama, senyumnya ya sedikit. Gitu kan? Jadi rata-rata kompensasinya berapa dikasih nanti? Masih sekarang ini masih keluar 10 juta. Mekanisme rencana pemberian kompensasi bagi peternak belum dijelaskan sumber anggarannya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews memberitakan. Pemirsa, TGB menyoroti Citayam Fashion Week. TGB menegaskan fenomena ini bukan sepenuhnya kehilapan anak muda, tapi peran orang tua sangat penting untuk memberikan kasih sayang dan menanamkan nilai akhlakul karimah. Fenomena Citayam Fashion Week yang digandrungi anak muda saat ini mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Di depan ribuan santri dan jamaah, Tuan Guru Bajang menyoroti fenomena Citayam Fashion Week yang saat ini digandrungi kaum muda. Dia menegaskan bukan sepenuhnya kehilapan anak muda, tapi peran orang tua sangat penting untuk memberikan kasih sayang dan menanamkan nilai akhlakul karimah. Kan ada fenomena di Jakarta. Yang anak-anak muda itu, ya, apa namanya itu? Ya, SCBD, nah, Citayam Fashion Week katanya. Itu istilah. Istilah apa isi istilah itu? Isi dari istilah itu adalah anak-anak muda laki-laki dan perempuan yang berhari-hari bahkan mereka tinggal di situ, tidur di emperan. Hanya untuk bisa nyebrang jalan sambil joget-joget. Coba bayangkan. Coba renungkan gitu. Anak-anak dari mana-mana datang. Datang sana anak-anak. Yang mungkin tidak sepenuhnya salah mereka. Sang dengan toanan di nuhan didik ya.
Karena orang tuanya tidak peduli kepada mereka. Karena orang tuanya tidak mendidik mereka, tidak mengingatkan mereka. Di momentum Tahun Baru Islam ini, TGB mengajak umat Islam meneladani nilai perjalanan hijrah Nabi Muhammad yang dilaksanakan dengan penuh rasa syukur dan mengutamakan akhlak meski menghadapi banyak tantangan dalam berdakwah. Hasilnya pasca hijrah tatanan kehidupan di Madinah dan Mekah banyak mengalami perubahan di semua aspek kehidupan. Usai memberikan pengajian, Tuan Guru Bajang diserbu ibu-ibu dengan membawa balitanya untuk dicukur dalam tradisi ngurisan masyarakat suku Sasak. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.